kita anak matematika harus kuat, cerdas, dan kreatif. Oke, agar pembelajaran kita hari ini berkah dan semua yang kita pelajari hari ini melekat dengan baik. Kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke, ketua kelas, tolong pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Mulai pelajaran hari ini, coba dulu yang nggak berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini disimpan dulu. Ada kertas-kertas pelajaran sebelumnya, simpan dulu ya. Oke, Bu. Keluarkan buku matematika kelas 3 SMP ya. Iya, Bu. Udah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, hari ini siapa yang tidak datang? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, hari ini kita belajar tentang rotasi. Ya. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang refleksi. Kalau refleksi apa? Pencerminan, Bu. Oke, yang lain? Sri Mulyani, rotasi itu apa? Refleksi itu apa? Pencerminan. Pencerminan. Oke, bagus. Rafika sama Sri Mulyani berarti masih ingat pembelajaran sebelumnya. Nah, gue mau tanya, kalau misalnya untuk rumus refleksi ada yang masih ingat nggak? Saya, Bu. Ya, Nur Elmi. Panjang AB sama dengan A aksen B aksen, di mana dengan A dan A aksen itu sejajar dengan B dan B aksen. Iya, alhamdulillah. Yang lain masih ingat juga kan? Masih, Bu. Nah, yang penting jangan lupa. Nah, sekarang kita belajar. Ibu lupa. Yang jawab pertanyaan ibu akan kasih bintang. Nanti yang banyak bintang akan ibu kasih hadiah. Jadi kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Nah, Nur Elmi dapat 1 ya. Oh ya, Rafika sama Sri tadi ya, lagi ya. Bu. Maaf ya. Nanti kalau misalnya ada yang lupa, yang terlupa ini Sri, Ibu. Terima kasih. Ingatkan ini. Nah, langsung saja. Hari ini kita lanjut ke materi rotasi. Nah, apa sih manfaat kita belajar rotasi? Karena kalau misalnya kita nggak ada manfaat untuk belajar rotasi, kan kita malas untuk belajar. Bu, apa sih rotasi itu? Nah, ibu mau tanya, kalian kan udah ibu suruh baca buku kemarin pas pertemuan sebelumnya untuk membaca materi selanjutnya. Oke, jadi kalian tahu nggak apa manfaat kita belajar rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Coba lihat. Nggak tahu, Bu. Belum tahu, berarti Rafika nggak baca buku ya. Nah, ingat, yang rotasi apa kalau rotasi? Ya, Sri Mulyani? Perputaran. Jadi dia berputar-putar bulan. Putar dia, Bu. Dalam Coba Yanti, gimana rotasi? Contoh rotasi, Bu, kayak jam. Jam. Oke, Sri. itu, Bu, yang di pameran itu loh, apa tuh? Biang lala. Oh, yang gede itu. Iya, Bu. Oh, berarti itu salah satu. Contoh rotasi. Bagus. Sri Mulyani dapat 2, dia jawab 2 biji ya pertanyaannya. Oke, Yanti juga. Oke, Nadia mau jawab. Kasih, Bu. Kayak main roller coaster, Bu. Roller coaster yang jalan yang ini kan? Ya, berputar. Bukan, Bu. Itu biang lala. Roller coaster ini yang Iya. kayak ulat tuh dia jalan. Bukan? Roller coaster tuh yang bulat. Itu tuh. komedi putar. Oh iya. Gak apa-apa. Gini aja, Nadia karena berani jawab walaupun salah, kita edukasi apresiasi ya. Oke, siap. Oke, nah berarti manfaat kita belajar rotasi itu supaya kita tahu nanti bagaimana pas putaran jam dia berputar berapa. Itu adalah salah satu manfaat kita mempelajari rotasi. Jadi pembelajaran kita hari ini prosesnya adalah ibu akan menjelaskan sedikit, membantu kalian memahami apa yang telah kalian baca menggunakan PPT. Kemudian kita akan menggunakan alat peraga untuk menyelesaikan LKPD. Nah,
ini udah Ibu sediakan alat peraganya. Nanti kita kerjakan sama-sama di kelompok ya. Dan kelompoknya kita akan buat 2 kelompok untuk pembelajaran hari ini, dan kita untuk hasil kelompoknya kita akan kunjung karya. Paham semuanya? Nah, untuk penilaiannya seperti tadi, kalau misalnya aktif, Ibu akan kasih bintang. Nah, nanti di akhir pembelajaran yang banyak bintangnya, Ibu akan kasih hadiah. Nah, kalian pasti penasaran kan hadiahnya apa? Nah, tetap kumpulkan bintangnya ya, oke? Biar semangat kita belajar hari ini. Nah, kemudian di akhir nanti Ibu akan kasih tugas individu. Nah, tugas individu Ibu nilai, kemudian akhlak Ibu nilai, kemudian interaksi kalian di dalam kelompok dan dengan di luar kelompok dan antar kelompok ya. Paham semuanya? Oke, kita langsung saja ke PPT-nya ya. Hari ini kita belajar tentang rotasi, yaitu lanjutan dari refleksi ya. Oke, untuk kompetisi dasarnya adalah kita KD yang kita pakai di sini adalah KD 3.5, yaitu menjelaskan tentang transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian untuk 4.5 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya yaitu untuk indikatornya. Indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian rotasi, menyebutkan contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan unsur dan sifat rotasi pada bidang datar, kemudian menentukan konsep rotasi pada suatu sudut dan pusat, kemudian menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi pada koordinat kartesius, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri rotasi. Nah, selanjutnya tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning pada materi rotasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian rotasi, unsur-unsur dan sifat rotasi, menentukan konsepnya, menemukan koordinat bayangan benda hasil rotasi, dan juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri rotasi dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin. Selama proses pembelajaran bersikap jujur, santun, responsif, proaktif dalam berinteraksi, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Sebelum Ibu menjelaskan PPT, Ibu akan kasih waktu kalian untuk membaca materi dulu ya, 5 menit. Yang tidak paham ditanyakan terus ya sama Ibu. Oke, waktunya sudah habis untuk membaca. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya kalian nggak mau bertanya, nanti Ibu yang akan bertanya. Bu. Oh ya, Sri, silakan. Ini pada halaman 128, Bu. Pada rotasi dengan sembarang sudut peta terdapat sifat berikut, yaitu yang pertama sebuah garis sama panjang dengan bayangan. Itu gimana, Bu, maksudnya? Oke, bagus pertanyaan Sri. Nah, untuk menjawab pertanyaan Sri Mulyani agar lebih paham, kita akan menggunakan alat peraga supaya kita nggak ngebayangin gimana maksud sama panjangnya. Oke, Sri, maunya titiknya mau berapa, Sri? 10,8 aja, Bu. 10,8. Oke. Nah, ini kita namakan titik A ya misalnya. Iya, Bu. Nah, tadi pertanyaan Sri Sama panjang. Sebuah garis sama panjang dengan bayangan. sebuah garis sama panjang dengan bayangannya kan? Iya, Bu. Nah, misalnya kita ingin merotasikan 90 derajat. Iya. Nah, 90 derajat searah jarum jam. Arah jarumnya ke sini. Nah, kita putar ininya.
Nah, kan rotasi berputar. Ya, Bu. Oke, Kak. Tadi kan titiknya kan di sini. 10,8. Nah, sekarang kita mau lihat titik yang rotasikan kan negatif 10 dengan 8. Ini kan memiliki, kalau kita tarik garis dari sini ke titik tadi, memiliki satu garis Yang sama lurus panjang. yang sama panjang. Oke, paham? Paham, Bu. Habis. Oke. Nah, ada lagi pertanyaannya? Saya Bu, ini maksudnya suatu rotasi perputaran pada bidang datar ditentukan oleh unsur besar sudut. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Ya, seperti yang tadi Ibu jawab pertanyaan Sri. Sebelum kita merotasikan, kan kita mau lihat dulu berapa sudutnya yang ingin kita rotasikan, 90 derajat kah, 180 derajat kah, atau negatif 90 derajat. Nah, itu. Atau bisa juga 50 derajat, 45 derajat. Soalnya kan kalau rotasi kan perputaran, otomatis dia ada sudutnya. Paham Sri? Paham Ami? Paham, Bu. Oke, karena Sri, Ami bertanya dapat bintang ya. Oke, jadi rotasi adalah, dapat kita simpulkan bahwa rotasi adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, kemudian titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap kondisi awal disebut dengan sudut rotasi. Kemudian dari beberapa benda dapat berotasi dengan pusat rotasi berada di dalam benda itu sendiri. Salah satu contohnya adalah planet bumi berputar atau berotasi pada porosnya. Planet kita berputar pada porosnya kan? Ya. Jadi dia boleh juga berotasi boleh juga berotasi dalam benda itu sendiri. Gak mesti dia mengelilingi kayak bulan. Bulan dia putar bumi. Tapi contoh sehari-harinya juga bumi berputar pada porosnya, itu salah satu manfaat kita, salah satu penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, ini Ibu mau tanya, Kak, ada di buku suatu rotasi pada bidang datar ditentukan oleh unsur-unsur. Ada 3. Apa yang pertama? Pusat rotasi, Bu. Oke, pusat rotasi. Yang kedua, besar sudut. Jarak. Yang ketiga adalah arah rotasi. Di mana arah rotasi itu adalah searah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Ada yang paham nggak maksud dengan yang poin ketiga, yaitu searah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam? Oke, Nadia. Kalau searah dengan jarum jam itu sepertinya ke kanan dulu, Bu. Ke kanan dulu. Kalau searah dengan arah jarum jam. Kalau tidak searah dengan jarum jam itu sebelah kiri. Oh, berarti dia putar ke sebelah kiri ya? Iya. Kiri. Oke. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Oke, Vika. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka dia sudutnya itu bernilai positif, Bu. Positif. Iya. Kemudian Dan kalau misalnya searah dengan arah jarum jam, maka dia nilainya itu negatif, Bu, sudutnya. Oke. Oke, mantap semuanya. Berarti maksud dari searah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam berarti putar, lihat aja. Kalau misalnya jam jalannya kemana dia, kalau misalnya searah jarumnya berarti kalau jam kan putarnya ke sebelah kanan kan. Nah, berarti kalau berlawanan kebalikan dari itu. Nah, kemudian ilmu baru dari yang dibaca sama si Vika bahwa kalau misalnya searah jarum jam dia bernilai positif. Kalau berlawanan arah jarum jam bernilai Positif, Bu. positif. Kalau misalnya searah jarum jam bernilai Negatif. negatif. Oke, paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Oke, tadi yang menjawab adalah Vika ya. Sama siapa sekarang lagi? Nadia, Bu. Nadia ya, mantap. Dapat bintang ya. Oke.
kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rotasi dengan sembarang sudut putar terdapat sifat berikut, yaitu ada dua sifat. Yang pertama, sebuah garis panjang sama dengan bayangannya, sebuah bangun kongruen atau sama dengan sebangun dengan bayangannya. Ini ada tadi yang ditanya sama Sri Mulyani. Sudah paham kan semuanya? Sudah, Bu. Rotasi pada bidang kartesius ada 3, yaitu rotasi negatif 90 derajat, rotasi 90 derajat, dan rotasi 180 derajat. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi rumus ini bisa kita pakai untuk ke segala titik. Nah, di sini kita akan menggunakan lebih spesifik bagaimana penggunaan alat peraga ini. Nah, perhatikan semuanya. Di sini kan Ibu akan ada contoh titik, yaitu pada titik A pada rotasi negatif 90 derajat, yaitu 6,4. Nah, perhatikan semuanya, titik 6,4. PKG berapa menit? Nah, di sini kan dirotasikan negatif 90 derajat. Kemana kita putarnya, anak-anak? Kalau negatif 90 derajat. Ke kanan. Ke kanan apa ke kiri? Berlawanan. Dia negatif 90 derajat berlawanan arah jarum jam apa tidak berlawanan arah jarum jam? Tidak berlawanan. Berlawanan. Tidak berlawanan. Tidak berlawanan. Nah, jadi kalau misalnya negatif 90 derajat berarti tidak berlawanan arah jarum jam. Berarti searah jarum jam. Berarti kita putarnya kemana ini? Ke arah jarum jam. Ke sini ya. Oke, kita putar 90 derajat karena sudut 90 derajat. Nah, Sri nampak titiknya di mana? Berada di Bentar, Bu. bidang kartesius 4,6 negatif 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk rumus yang searah jarum jam, kalau misalnya 90 derajat negatif 90 derajat, maka untuk titik AB saat dirotasikan menjadi titiknya dibalik, kemudian yang menjadi nilai A, atau kalau bisa di bidang kartesius adalah X, kita ganti menjadi negatif A. Untuk agar lebih paham gimana maksudnya dari yang udah Ibu jelaskan, kita akan mengerjakan LKPD. Kita bentuk 2 kelompok saja ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, berarti nama kelompok yang udah Ibu atur yaitu Fitriana, Asmaul-Husna Yanti bertiga, kemudian Nur Elmi, Rafika, Nadia, dan Sri Mulyani satu kelompok ya. Kelompok Nadia kelompok 1, kelompok Fitriana kelompok 2. Nah, saat mengerjakannya agar lebih paham, kita menggunakan alat peraga. Oke? Bentuk kelompoknya ya, agar lebih mudah saat mengerjakan LKPD-nya. Ya. Ini nanti kalian tulis di sini jawabannya, tempel di kita buat variasi. Oke? Duduk semuanya. Oke, jangan lupa baca dulu petunjuknya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan bertanya Ibu ya. Ibu akan menilai kerjasama dalam tim kalian. Oke? Nah, ini alat peraganya ya, supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan LKPD-nya. Bagaimana, sudah menjawab semua LKPD? Sudah, Bu. Nah, sekarang yang belum siap silakan siapin, Ibu kasih waktu 1 menit. Yang udah siap silakan tempel karyanya di dinding ya. Karena udah siap semua,
kita buat kunjung karya ya. Salah satu teman dari kelompok tinggal di stand masing-masing, yang lainnya kunjung karya kelompok lain ya. Oke, silakan bergerak semuanya. Ibu kasih waktu 5 menit. Jangan cari-cari hasil ini ya. Tulis kalau mau komen tulis di sini ya. Ibu. Ingat, Ibu lihat ya hasil diskusi kalian saat kalian ini Ibu nilai. Oke, waktunya sudah habis. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Pertama, kita komentar dulu hasil kerja kelompok 1 ya. Kelompok 2 bagaimana? Baik, kami akan memberikan komentar terhadap kelompok 1. Nah, jadi kan di situ kita membuat titik A, B, C. Nah, kami nggak tahu tuh titik A-nya berada tepatnya di mana. Sebaiknya dibuat titik koordinatnya. Ya, kemudian dibuat garis-garisnya juga biar kita tahu di mana sih posisi pasnya. Oh, berarti untuk kelompok pertama harus lebih teliti lagi ya, itu supaya kawan yang lihat tidak bingung. Oke? Sekarang kan udah kerja kelompok nih, jadi kita akan simpulkan apa pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya tadi Fitri yang jawabnya di sini ya. Oke, Fitri dapat bintang 1. Nah, apa kesimpulan kita hari ini? Coba. Siapa yang mau tunjuk tangan? Dapat bintang, nanti dapat hadiah. Bu. Ya. Rafika, kesimpulan kita hari ini. Rotasi disebut juga dengan perputaran. Kemudian rotasi mempunyai unsur-unsur ada 3. Yang pertama pusat rotasi, arah, dan jarak. Kemudian rotasi itu ada pada bidang kartesius, ada yang rotasi min 90 derajat, ada rotasi yang 180 derajat, dan ada rotasi yang 90 derajat. Oke, bagus Rafika. Bagaimana, ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Oke, Yanti dulu ya, Nur Elmi. Suatu rotasi pada bidang data ditentukan unsur-unsur rotasi. Yang pertama ada pusat rotasi, besar sudut jarak atau rotasi, arah rotasi searah atau berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Lalu itu aja. Oke, bagus. Dapat yang bintang ya. Oke, bagaimana dengan Elmi? Jika berlawanan arah maka jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam maka sudut putarnya itu bernilai positif. Namun jika searah dengan arah jarum jam maka sudutnya bernilai negatif. Oke, bagus. Dapat apresiasi. Berarti kesimpulan kita hari ini adalah bahwa rotasi adalah perputaran dan sifat-sifat dalam rotasi itu ada 2, yaitu garisnya sama panjang dengan bayangannya dan bangunannya akan selalu kongruen dan sama sebangun. Kongruen dan sama sebangun. Oke. Yang yaitu setelah itu adalah ada unsur dalam rotasi, yaitu ada pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Hari ini bagus semua, aktif semua pembelajaran yang belajar hari ini. Nah, coba Ibu mau lihat siapa yang paling banyak dapat bintang. Berarti pemenang kita untuk hari ini yang aktif, semuanya aktif. Tapi untuk yang pemenang kita hari ini adalah Sri Mulyani. Jadi dia akan dapat hadiah dari Ibu, yaitu dapat 2 permen. Oke, nah, bagaimana semangat kita belajar hari ini? Suka belajar kita hari ini? Suka. Oke. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi kita tutup pembelajaran hari ini. Oke, jangan lupa hasil LKPD-nya kumpulkan kepada Ibu ya. Oke, mana LKPD-nya? Ini akan menjadi nilai harian kalian dan ada nilai keaktifan dalam kelas. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi kita tutup. Sebelumnya Ibu tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah bagus kayak gini, atau kita buat lain lagi gitu? Kita buat permainan atau nonton video gitu? Nonton video. Berarti materi selanjutnya kita nonton video aja ya, untuk supaya meningkatkan
gairah kita untuk belajar. Jangan lupa belajar materi selanjutnya ya, yaitu dilatasi. Jangan lupa belajar ya. Iya, Bu. Oke, dan jangan lupa kerjakan PR-nya. Ini kita ada Ibu ada mengirimkan tugas untuk kalian, yaitu untuk mengerjakan dua tugas ya. Oke, jangan lupa kerjain. Ya, Bu. Nah, karena pembelajaran telah habis, kita baca doa dulu ya. Oke, ketua kelasnya mimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.